Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ini Hafida ya? Iya, ini Hafidah dari kelas 12 IPA 1, Bu. Yang tadi sudah janjian jam 4, ini konseling dengan Ibu. Semoga nggak mengganggu waktu Ibu, nggih. Oh ya, nggak apa-apa, Hafida. Kan sebelumnya sudah janjian tadi. Hafida nanti bisa santai saja berbicara dengan Ibu. Iya, Bu. Gimana kabarnya nih Hafida? Lagi sibuk apa sekarang? Baik, Bu. Alhamdulillah. Lagi sibuk sekolah aja sih, Bu. Soalnya masih daring. Oh ya, syukurlah. Gimana sekolah daringnya? Lebih pusing sih, Bu. Ngerasa lebih susah memahami materi pelajaran. Ya, walaupun lebih santai. Oh, begitu. Ya, Ibu mengerti apa yang dirasakan Hafida. Itu mungkin wajar karena siswa-siswi sekarang lebih banyak belajar mandiri di rumah. Tapi jika kamu masih semangat, itu bagus banget loh. Ya, Bu. Baiklah, kita tadi sudah membicarakan tentang sibukan sekolah Hafida. Apakah ada hal-hal lain yang bisa kita bicarakan bersama? Iya, Bu, ada. Oke, sebelum kita berbincang lebih jauh, apakah kamu sudah pernah konseling sebelumnya? Belum pernah sih, Bu. Baru kali ini saya coba. Oke, baiklah. Sebenarnya Ibu senang sekali Hafida mau datang sendiri menceritakan apa yang dialami Hafida. Nah, dalam konseling ini Hafida bisa menceritakan apapun yang ingin Hafida ceritakan. Dan tentunya Ibu akan menjaga kerahasiaan yang akan kita bicarakan nanti. Jadi Hafida tidak perlu takut atau malu untuk bercerita, oke? Gimana? Apakah kamu sudah paham? Oh, begitu. Iya, Bu. Saya sekarang paham tentang bagaimana konseling itu. Tapi dalam konseling ini jangan dibayangkan ya, saya sebagai seseorang yang akan menyelesaikan masalah-masalah Hafida begitu saja. Tetapi di sini kita akan bersama-sama berdiskusi dan mencari solusi tentang permasalahan yang kamu alami. Oke, Bu. Oke, sekarang sebelum memulai, coba dicek apakah posisi duduk Hafida sudah merasa nyaman. Ya, Bu. Sudah nyaman kok. Ya, pada pertemuan kali ini kita batasi oleh waktu. Biasanya satu sesi konseling ini dilaksanakan 30 sampai 40 menit. Bagaimana? Apakah tidak setuju? Setuju, Bu. Maksimalkan saja waktunya sampai 40 menit. Oke, kita maksimalkan ya. Kita manfaatkan waktu yang singkat ini dengan sebaik-baiknya. Dan jika satu sesi konseling ini kamu merasa belum puas seperti itu, maka kamu bisa mengadakan perjanjian untuk pertemuan sesi berikutnya. Baik, Bu. Oke, baiklah. Sekarang kamu bisa menceritakan apa masalah yang sedang kamu alami. Begini, Bu. Jadi akhir-akhir ini saya merasa lebih sensitif dan mudah emosi gitu, Bu. Kayaknya saya merasa stres gara-gara banyaknya sedang saya cemaskan, Bu.
Oke, coba ceritakan kenapa kamu bisa merasa stres. Jadi saya sedang mempersiapkan ujian tes SBMPTN, Bu. Setiap hari saya belajar dari pagi hingga malam hari. Tapi saya terus-terusan cemas dengan masa depan saya. Takut kalau saya nanti nggak lulus SBMPTN akan bagaimana. Terus mungkin karena masa pandemi ini, kondisi saya belajar di rumah terus. Ini membuat saya bosan, suasana di rumah membuat jenuh. Beda kalau di sekolah, saya bisa belajar kelompok, bisa diskusi sama teman, dan sebagainya. Dan kalau di rumah ya Bu, sudah disuruh-suruh ibu ini itu. Di rumah juga sering digangguin adik. Nggak enak gitulah Bu buat belajar suasananya. Oh, begitu. Ya, Ibu bisa pahami. Iya Bu. Terus masalahnya nggak cuma itu aja Bu. Minggu lalu saya habis putus dengan pacar saya. Alasannya dia mau fokus ujian. Karena itu saya juga sedih Bu. Padahal dia jadi salah satu penyemangat saya buat belajar. Oh, baik. Sebelum perbincangan ini kita bahas lebih mendalam, dari apa yang sudah kamu sampaikan tadi, Ibu dapat kesimpulan masalah yang kamu hadapi. Yang pertama, kamu merasa stres karena mungkin cemas dengan hasil tes SBM nanti. Lalu kamu merasa tidak nyaman belajar di rumah. Dan juga kamu baru saja putus ya dengan pacarmu, sehingga merasa kehilangan salah satu motivasi belajar kamu. Nah, dari ketiga masalah ini nih, mari kita bersama-sama untuk mencari solusi yang dapat membantu dari masalah-masalah tersebut. Namun dari ketiga masalah tersebut, mana yang menurutmu paling mendesak dan harus kita bahas terlebih dahulu? Karena mengingat waktu kita juga terbatas pada pertemuan ini. Sebenarnya yang paling mengganggu saya ini karena stres ini sih Bu. Karena yang terpenting bagi saya adalah lulus SBMPTN. Maka saya ingin saya bisa lebih fokus belajar. Oke, baiklah jika demikian, bila Hafidah diberi kesempatan menilai tingkat kecemasan Hafidah terhadap hasil SBMPTN nanti dari skala 1 sampai 10 nih. Skala 1 adalah kamu tidak merasakan cemas apapun dan skala 10 adalah tingkat kecemasan tertinggi yang kamu rasakan. Sekiranya Hafidah berada di posisi mana sekarang? Skala 9, Bu. Saya sangat khawatir. Bisa nggak ya saya nggak ngecewain orang tua saya? Saya takut nggak lolos, Bu. Oke, apakah kamu terlalu stres saat memikirkan SBMPTN? Apakah selalu seperti itu? Atau ada saat kamu tidak merasakan perasaan seperti itu? Tidak juga sih, Bu. Saat saya mendengarkan musik, menonton film, saya bisa merasa lebih rileks sejenak. Nah, bagus tuh. Berarti kamu memiliki saat-saat di mana merilekskan diri dan membebaskan diri dari memikirkan masalah-masalah atau stres yang kamu rasakan. Nah, sekarang nih, jika kita berimajinasi, kamu bisa membayangkan diri kamu ketika kecemasan atau stres yang kamu alami itu tidak ada. Sekiranya apa yang kamu rasakan berbeda dari kehidupan kamu sebelumnya, sehingga kamu bisa menyatakan kondisi kamu lebih baik dari sebelumnya. Saya akan lebih bisa tenang, Bu. Belajar saya lebih fokus, dan saat malam saya nggak kesulitan tidur karena mencemaskan hasil SBMPTN yang belum terjadi. Saya bisa tidur dengan cukup, Bu. Bagus sekali.
Untuk sekarang ini, jika diskalakan kembali nih, dari 1 sampai 10, sekiranya di mana posisi kamu jika skala 10 ini kamu merasa masih ketakutan dan kecemasan, dan skala yang menuju skala 1 ini kamu sudah merasa sedikit kelegaan, merasa masalah kamu lebih ringan, dan lebih tahu tujuan kamu. Di skala nomor 7, Bu. Saya merasa masalah saya bakal selesai. Kalau saya tidak terlalu mengkhawatirkan hal yang belum terjadi, saya akan lebih baik dan lebih fokus pada tujuan saya. Oke, baiklah. Sekarang apa rencana kamu untuk ke depannya? Iya, Bu. Saya ingin fokus saja pada usaha saya belajar, Bu. Yang penting saya berusaha dengan maksimal. Ya, itu baik sekali. Baiklah, jika kita simpulkan, cara kamu untuk mengurangi stres itu tidak perlu memikirkan hal-hal yang belum terjadi ya, seperti itu. Oke, sepertinya sudah cukup untuk konseling kali ini. Semangat terus, Hafida. Sekarang sesi kita sudah berakhir, sudah menunjukkan pukul 17.00. Sesuai kesepakatan tadi, jika Hafida belum puas dengan satu sesi konseling kali ini, Hafida bisa melanjutkan sesi konseling berikutnya. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya. Saya rasa saya akan berkonseling lagi nanti. Oh iya, boleh. Berarti kita sudah bisa Ibu akhiri ya. Iya, Bu. Terima kasih.